gabung sampai AN itu dapat tulis seperti ini, lalu sama dengan nilainya itu adalah sigma dari PAI dari I sama dengan 1 sampai N. Ini jumlahan anggota-anggota yang hanya di himpunan tersendiri, lalu dikurang kedua anggota di kedua irisan himpunan, lalu ditambah anggota dari ketiga irisan himpunan, lalu seterusnya sampai ditambah N irisan himpunan. Tuh. Ini misalnya N-nya ganjil, berarti ujungnya ditambah, kalau N-nya genap dikurang. Ini menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Karena saling lepas tadi sesuai definisi, kalau anggota-anggota yang ada irisannya kayak irisan 2 himpunan, irisan 3 himpunan itu tidak punya anggota dan seterusnya, maka untuk yang beririsan itu bisa kita ganti aja, berarti jadi 0. Maka diperoleh ini P dari A1 gabung A2 gabung A sampai N, ini hasilnya ini sigma dari PAI di mana I sama dengan 1 sampai N bisa kita jabarkan sebagai berikut. Terbukti, Bu. Oke, berarti di sini dengan menggunakan definisi dari apa yang digunakan dalam pembuktian ini, definisi dari mutually eksklusif gitu ya. Mutually eksklusif, maka yang penggabungan definisi dari peluang A gabung B sama dengan peluang gabung AI. Nah, ini kan yang akan dibuktikan ya. Ya, yang definisi nggak bisa Ibu coret soalnya. Nggak bisa Ibu tunjuk. Kalau Ju bisa ini kan ya, memberikan apa sih itu namanya? Kuasa untuk menggerakkan kursor itu bisa kan kalau Ju? Ibu minta request gitu ya? Request apa namanya? Supaya Ibu bisa coret-coret dari layar gitu kan bisa kan? Bisa, Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Iya. Berarti Ibu masuk kemana nih? Kalau nggak salah kan bagian Zoom ini bisa ada akses gitu ya. Gimana ya? Kok di sini agak beda ya? Zoom, Zoom, layar, foto, papan tulis. Kan ya? Gimana sih? Oke lah, jadi maksudku gini, jadi kalau dari yang dilakukan Mas ini ya betul juga ya, maksudnya dia berangkat dari apa namanya definisi dulu gitu kan, bahwa kita harus tahu dulu ya kan, mutual eksklusif itu kayak apa gitu kan, betul ya, karena kan pertanyaannya jika A1 A2 sampai mutual eksklusif atau saling asing gitu kan, maka peluang gabungannya A1 A2 sampai AN itu adalah peluang A tambah peluang sampai peluang AN. Artinya kan yang pertama harus kita tahu adalah definisi dari mutual eksklusif. Nah, di sini mutual eksklusif dulu kan yang dijelaskan, ya kan? Mutual eksklusif itu seperti apa? Nah, kalau kita bisa kalau ini kan udah langsung masuk peluangnya ya. Siapa namanya? Mas Jason ini kan Anda langsung masuk peluang kan? Ya enggak? Definisi peluang A gabung peluang gitu kan? Nah, tapi sebetulnya kan bisa kita masuk dulu dari definisi mutual eksklusifnya dulu. Jangan masuk ke peluang. Berarti kita misalnya mana tadi ya, Ibu. Coba Ibu yang share screen deh sekarang gantian. Ya, Ibu yang share screen. Nah, mana nih? Udah kelihatan? Oke, Ibu udah bagi layar kelihatan ya? Terlihat. Iya, Bu. Nah, jadi kalau apa namanya dilihat ya dari yang tadi, artinya sudah ada satu langkah yang
tepat gitu ya. Karena kita diminta untuk membuktikan gitu kan, jadi kita tadi diminta untuk buktikan, udah ada garis, tetap nulisnya nggak pakai garis ya. Bentar. Besar. Nah, berarti kan kita di sini akan membuat buktikan gitu kan. Jika A1 ya, A2 dan seterusnya sampai AN ya, mutually eksklusif. Maka gitu kan. Nah, peluang dari gabungan A1, A2 gitu kan sampai AN-nya itu sama dengan peluang A1 tambah peluang A2 dan seterusnya tambah peluang AN gitu kan. Nah, tadi udah tepat. Kita jelaskan dulu apa namanya mutually eksklusifnya. Sekarang kita akan buktikan gitu kan. Nah, tapi tadi kenapa masuk langsung ke peluangnya gitu kan? Langsung bicara peluang. Iya nggak, Mas Jason ya tadi ya, Mas Jason. Kalau Mbak yang sebelumnya, Mbak Rita itu menuliskan konsep belum menuliskan bahwa mutual exclusive itu kayak apa gitu ya. Jadi beda ya. Kalau Mbak Rita tadi belum menuliskan mutual exclusive itu apa, tapi dia buat asumsikan. Nah, nggak boleh kalau membuktikan kan berarti kita harus tahu dulu mutual exclusive itu apa. Nah, itu udah dicoba oleh udah dijelaskan oleh Mas Jason, tapi Mas Jason tiba-tiba langsung masuk ke peluang, definisi peluang gabung gitu kan. Nah, jadi yang perlu mungkin kita harus tuliskan dulu ya, bukti gitu kan. Maka kita ambil di sini misalnya A1 ya. Misalnya A1 ya itu sama dengan A1. Ya, lalu A2 ya sama dengan A2. Ya, dan seterusnya sampai AN sama dengan AN. Ya, di mana AI ini ya sama dengan I itu adalah himpunan kosong ya. Maka kalau kita punya bentuk yang seperti ini apa? Kalau kita ambil yang seperti ini maka apa? Maka AI ya irisan dengan AJ ya kan? Itu akan sama dengan himpunan kosong. Ya, untuk semua I tidak sama dengan J ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah bisa belum apa namanya mengatakan bahwa kondusi ya dari apa namanya himpunan A kita ini adalah himpunan mutual eksklusif yang saling asing tadi. Iya kan? Kenapa? Karena tadi kalau berdasarkan siapa tadi? Mas siapa tadi tuh? Mas siapa tadi? Jason gitu kan? Nah, kan A1 dengan A2 pasti himpunan kosong kan? A2 dengan A1, A2, A3 himpunan kosong kan? Ya enggak? Artinya kan kita ambil ya sebuah contoh bahwa AI-nya itu nanti adalah himpunan kosong. Oke, sampai di sini? Halo? Sampai di sini ya, sampai di sini kan kita sudah mengambil sebuah himpunan yang dia sifatnya mutually eksklusif dan sudah langsung terdefinisikan kan kita tahu oh mutually eksklusif itu kayak apa ya, kita ambil contoh yang mutually eksklusif kayak gini ya kan. Nah, ini adalah contoh mutual eksklusifnya. Nah, barulah gitu ya apa namanya sifat gitu kan dari peluang ya, sifat yang kemarin itu sifat ketiga ya, ya enggak? Sifat ketiga kan kalau yang kita bicara peluang kemarin ya, ini ya enggak? Iya, Bu. Berdasarkan aksiomatis peluang ya kan, maka sifat yang ketiga kan yang digunakan yang ini peluang ya kan, gabungan dari suatu AI ya sama dengan ini ya. Jika AI, nah ini. Oke. Nah, sifat ketiga, maka kita bisa langsung
tuliskan bahwa kalau sifat ketiga, ya, maka berdasarkan menurut atau kita bisa kalau sini bukti ambil ini maka kita dapatkan ini. Lalu ya berdasarkan lalu berdasarkan sifat ketiga ya bahwa peluang dari apa tadi gabungan ya gabungan dari AI ya kan hingga I sama dengan 1 nah, itu sama dengan peluang dari AI. Ya. Jika apa tadi AI irisan dengan AJ ya kan sama dengan himpunan kosong untuk semua I tidak sama dengan J gitu kan ya enggak Ya, Bu. nah jadi Ya, untuk Bu. sifat ketiga dari aksioma probabilitas ini itu kan berlakunya gabungan AI itu menjadi seperti ini jika antar dari AI irisan AJ-nya itu juga himpunan kosong kan ya enggak bukan mutually eksklusif kan nah sekarang kalau mutually eksklusif dengan kasus yang kita ambil tadi maka kita bisa buat kan oke ini berarti peluang dari apa A1 ya digabung A2 gitu kan digabung A1 A2 dan seterusnya gitu ya 3 dan seterusnya sampai gabungan dari AN ya digabung lagi nanti dengan ya digabung lagi dengan himpunan kosong ya kan ya lalu digabung lagi dengan himpunan kosong yang lain nah itu akan sama dengan peluang ini panjangan ibu ini bentar. Peluang gabung A1 gabung A2 ya sampai AN gabung himpunan kosong ya dan seterusnya ini akan sama dengan peluang A1 ya ditambah dengan peluang A2 ya, Ibu ini harusnya satu-satu ya sorry. Berarti harusnya satu-satu peluang A1 gitu kan ditambah A2 tapi nggak cukup ya peluang tambah AN ya ditambah lagi peluang ya dari karena tadi irisan berarti dia himpunan kosong ya Iya, kayak himpunan kosong ya nol ya berarti. iya himpunan kosong ditambah dan seterusnya ya kan berarti kalau kita lihat ya dari apa namanya ambilan contoh kita yang di A tadi ya yang di awal ini gitu kan maka kita akan dapatkan ya ini sama dengan peluang dari A1 gabung A2 gitu kan gabung seterusnya sampai gabung AN ya kan ini akan sama dengan peluang A1 ya ditambah seterusnya ditambah peluang AN ya, ditambah 0 gitu kan karena peluang dari himpunan kosong gitu kan 0 dan seterusnya ya nah dengan demikian ya kita bisa menunjukkan
ya bahwa peluang gabungan ini ya kalau dia kondisinya adalah mutual eksklusif itu sama saja dengan peluang A1 ditambah A2 dan seterusnya sama dengan peluang AN. Ya, jadi ini kita bisa bilang jadi terbukti. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita menggabungkan, kalau yang ini kan dia memang antar irisannya ya itu sudah dikatakan apa namanya himpunan kosong gitu ya. Nah, maka kalau kita gabungkan antar himpunan kosong ini ternyata betul ya. Ternyata betul kalau di himpunan kosong ya peluang A1 gabung A2 nanti A1 dengan mutual eksklusif tadi A1, A2, A1 dengan A3 dan ternyata yang sudah dijelaskan oleh siapa tadi Mas Jason. Nah, maka nanti akan bisa kita tunjukkan bahwa masing-masing yang mempunyai nilai itu hanyalah yang peluang A1 A2-nya saja gitu kan. Nah, berarti di sini peluang A1 dan A2 dan seterusnya itu adalah peluang A1 ditambah peluang dan seterusnya gitu ya. Jadi terbukti bahwa dia adalah peluang bahwa mutual eksklusif itu bisa kita tunjukkan dengan menggunakan sifat-sifat yang ada dalam peluang itu sendiri gitu ya. Jadi tadi yang kurang itu adalah di bagian awalnya aja ya. Yang bagian mutual eksklusifnya dulu kita berikan contohnya apa gitu ya. Baru nanti masuk ke sifat dari penggabungan peluang. Nanti kita dapatkan bahwa peluang A1 ditambah dan seterusnya itu adalah sama dengan peluang itu sendiri gitu. Nah, yang ini. Oke, untuk selanjutnya tadi yang Jason kelompok berapa ya? Kelompok 6, Bu. Jason kelompok 6. Oke, boleh ini disebutkan nama anggotanya siapa saja kelompok 6? Anggota dari kelompok 6 ada Iksan Agustianto. Iksan itu nomor berapa? Berapa ya? Nomor Iksan 26. 26. Berapa? 26 ya. Oke. Oke, terus siapa lagi? Keisha nomor 18. Keisha Putri. Keisha nomor 18. Keisha Putri Zalika ya. Oke. Terus siapa lagi? Arik Fatur Rahman Arik. nomor 34. Arik nomor 34. Oke, Arik Fatur Rahman 34. Terus Jason sendiri nomor berapa? Jason Kristiawan nomor 60. 60. Jason Kristiawan dia Putri. Oke. Terus ada lagi? Satu lagi Zidan Fatih Hazami Hakim nomor 72. Nomor 72. Oke. Terus siapa lagi? Udah? Udah, Bu. Oke ya. Dari situ kita bisa Jason langsung juga berhenti. Oke. Oke, jadi dari yang pertama tadi kita bisa lihat di mana letak kekurangan kita saat ingin membuktikan ya. Jadi kita mutual eksklusifnya dulu kayak apa, gitu kan? Baru kita bisa masuk ke yang tahap selanjutnya. Oke, tugas yang kedua, ada yang mau coba selain kelompok Jason dan kelompok Rika, Ibu beri kesempatan kelompok yang kedua untuk partisipasi kelas loh. Buktikan peluang A sama dengan 1 min peluang A transpose. Silahkan. Baik, Ibu kelompok 7 izin untuk share screen dulu. Kelompok 7. Oke. Silahkan. Ya, silakan Mbak. Nanti semua PR-nya Mbak Cika tolong digabung di satu file ya. Terus dikirim ke drive yang akan Ibu siapkan ya. Atau dikirim ke email nggak bakal cukup ya kayaknya kalau cuma tulisan. Dikirim ke email Ibu ya. Semalam saya udah itu Mana? sih Bu untuk Google Drive. Jadi saya kirim Google link Drive ke Ibu aja gimana? Oke, Udah boleh. disatuin kok Bu. Ya, siap Cika.
Thank Ya, you. baik Ibu. Silakan. Baik Ibu, saya izin untuk menjelaskan nomor 2. Jadi kalau di sini soalnya adalah diminta untuk membuktikan peluang komplementer sama dengan 1 dikurang PA. Jadi A dan A komplementer ini saling lepas. Nah, dari definisi aksioma probabilitas kedua yang udah kita pelajari di minggu sebelumnya, diketahui bahwa PS sama dengan 1, di mana S ini didefinisikan sebagai himpunan semesta. Maka A komplementer itu peluang A gabungan A komplementer sama dengan PS. Karena saling lepas, maka berdasarkan sifat yang kedua, A gabungan A komplementer sama dengan PA tambah PA komplementer sama dengan PS, di mana PS-nya kan diketahui sama dengan 1 ya. Jadi PA tambah PA komplementer sama dengan 1, maka PA komplementer sama dengan 1. Nah, ini ada yang kebalik nih, kebalik penjelasan pertamanya. Jadi kan buktikan peluang komplement sama dengan 1 min peluang A gitu. Saling lepas. A dan AC saling lepas, gitu kan. Nah, lalu yang bawah A dan S. Nah, itu kan berarti kan ada tahap runut ya. Paham nggak maksud Ibu? Di sela-selanya A dan AC saling lepas, lalu Anda tuliskan definisi aksiomatis. Terus Anda balik lagi ke A ke C. Maka, nah artinya ada yang apa namanya lompat-lompat gitu. Coba kalau dibuat sistematisnya gimana? Kalau bicara komplement berarti coba peluang A komplement berarti kan yang dibicarakan ini A komplement itu kan udah jelas dulu tentang A komplement itu apa, gitu kan? Sehingga kalau ada A komplement, A dari kelompok. Sebetulnya ini udah apa ya? Apa istilahnya tuh tapi nggak runut gitu, nggak runut untuk apa namanya penjelasannya gitu. Nah, jadi coba bicarakan dulu kan nggak ada yang bisa dicoret-coret nggak di situ. Sebentar Ibu, ini keluarkan. Iya. Jadi coba dirunut, jangan lompat-lompat. Jangan lompat balik lagi ke atas, lompat balik lagi ke atas. Coba dirunut dulu. Lama nggak? Ibu maaf, berarti ini Ya. harus didefinisikan dulu kan ya Bu, A komplemennya itu apa? Iya, jadi yang pertama kan Anda jelaskan A dan A komplement saling lepas gitu kan. Nah, dari terus langsung ke dari definisi aksioma. Terus Anda balik lagi ke A gabung A komplement sama dengan S gitu kan. Kayaknya kelompok saya begitu Bu. Saya kelompok 6 Bu. Kenapa? Kelompok 6 kenapa? Saya
saya sepertinya seperti yang Ibu tadi jelaskan, Bu. Saya didefinisikan dulu, lalu baru masuk ke aksiomanya gitu, Bu. Oh, mau coba maksudnya? Oh iya, Bu. Oke, boleh. Ini tadi kelompok siapa tadi? Mbak Aura. Sebetulnya ini udah ada ya, maksudnya cuma nggak runut aja gitu. Maksud Ibu dirunutkan dulu gitu ya. Kenapa mulai dari buktinya karena A adalah apa dengan A komplement gitu kan, terus hubungannya dengan S, lalu baru dengan demikian maka apa? Maka A kaitkan dengan irisannya gimana gitu kan, baru nanti bicara tentang peluang S sama dengan 1 dan baru bisa didapatkan. Jadi runutannya ya yang masih belum. Tapi kita lihat dulu punya kelompok Ihsan ya. Kelompok Mbak Aura nanti tolong diingatkan Ibu. Tadi kelompoknya siapa saja? Iya, Silakan. baik. Saya izin tutup dulu ya, Bu, biar diganti sama Ihsan. Ya, silakan Mas Ihsan. Maaf, apakah sudah terlihat? Ya, oke, udah kelihatan. Oke. Gimana Ihsan? Ini kita kan disuruh untuk membuktikan bahwa PA komplement sama dengan 1 dikurang PA komplement. Nah, pertama kita tahu bahwa definisi A komplement itu sendiri adalah ada suatu nilai X yang merupakan anggota semesta tetapi dia bukan anggota A. Nah, ini kayak di ilustrasi ini bahwa ini kan A komplement itu di luar A tapi masih di dalam S. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya kan berdasarkan sifat aksioma probabilitas kemarin yang sudah pertemuan kemarin kita catat itu kalau peluang S itu sama dengan 1. Nah, berarti di sini kita balik lagi ke pengertian A gabung A komplement itu sama dengan S. Lalu kita gunakan kontradiksi. Nah, kontradiksi itu kan berarti PA komplement C itu tidak sama dengan 1 min PA. Nah, lalu karena ini tidak sama dengan, berarti itu ada suatu nilai X di mana dia ketika PA komplement plus PA ditambahkan dengan suatu nilai ini, hasilnya itu akan menjadi 1. Nah, lalu kita masuk ke definisi peluang gabungan. Jika peluang gabungan A digabung B itu sama dengan PA plus PB dikurang dengan peluang dari irisan antara A dan B. Nah, nanti hasilnya sama dengan 1. Nah, jika kita ganti A dengan A komplement dan B dengan A, maka bisa kita tulis menjadi peluang A komplement gabung A sama dengan peluang A komplement plus peluang A dikurang peluang dari gabungan antara A komplement dan A yang sama dengan 1. Nah, tadi kan kita akan mencari nilai X ya, suatu nilai agar pengandaian tadi ini sama dengan 1. Nah, ini kita dapat kalau X-nya itu sama dengan min P peluang dari gabungan antara irisan dari A komplement dan A, dan itu harus mempunyai nilai. Nah, berarti akibatnya tuh ada Y atau ada suatu nilai. Maaf, ini kenapa begini? Sorry. Akibatnya itu ada suatu nilai Y di mana dia merupakan anggota dari irisan antara A dan A komplement. Nah, karena kalimat ini tuh kan terkesannya kontradiksi ya, karena kita tahu kalau definisi A komplement itu adalah suatu nilai yang ada di semesta tetapi bukan elemen A. Sedangkan Y-nya ini dia bilangnya irisan antara A dengan A komplement. Berarti pernyataan ini kontradiksi dan pengandaiannya salah. Maka peluang A komplement sama dengan 1 min peluang A itu terbukti benar. Begitu, Bu. Oh ya. Nah, lebih jelimet lagi ya, Mas Ihsan. Iya, Bu, kayaknya ini deh, Bu, apa namanya? Kayak muter-muter gitu, Bu, tadi. Ya ini sampai masuk ke sifat peluang ya, sifat peluang yang gabungan lagi gitu ya, yang irisannya gitu, misalkan ke sini sampai kontradiksi. Oke ya, nggak apa-apa ya, ini mungkin cara setiap orang beda-beda gitu ya. Tapi tadi sebetulnya yang bagian awal ya gitu, secara logika gitu, yang peluang S yang tadi, yang ketika kita bicara
peluang S sama dengan 1 ya, itu dari definisi atau dari sifat itu? Kalau peluang S sama dengan 1. Definisi atau dari sifatnya berarti? Ini banyak ininya ya, yang mana sifat, yang mana definisi gitu kan. Nah, ini masih belum. Iya, Bu. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang tadi ya, yang Ibu mau tunjukkan itu hanya masalah runutnya aja gitu ya. Nah, misalkan coba Ibu share screen. Ibu ganti ya. Jadi kalau salah Ibu. Ya ini ya. Jadi tadi kan buktikan ya. Kalau dirunut berarti kenapa nih? Oh ya, mati. Tadi yang pertama Mbak Aura ya? Baru Mas Iksan kan? Peluang A sama dengan 1 min peluang komplement gitu kan. Nah, berarti di sini bisa dimulai dari karena A gitu kan adalah komplement dari A ya, relatif sekali nih tulisannya, terhadap S gitu kan. Ya, terhadap S, maka gitu ya. Maka apa? S itu sama dengan A digabung A komplement gitu kan? Ya enggak? Kalau tadi Mas Iksan itu membuat diagram gitu kan. Oke lah, kita lihat bahwa S itu adalah A gabungan A komplementnya. Nah, lalu dari situ kita bisa katakan apa lagi? Ya, maka artinya si A ya, irisan dari A komplement itu sama dengan himpunan kosong, gitu kan? Ya enggak? Maka ya, dari definisi ya, definisi atau sifat yang kemarin, yang peluang S sama dengan 1. Peluang S sama dengan 1 itu definisi atau sifat kemarin? Definisi, Bu. Definisi, ya. Oke, berarti kita pakai definisi peluang S sama dengan 1, kan berarti apa? Ya. Peluang dari S tadi apa? A gabungan A aksennya sama dengan 1 ya. Gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, lalu dari sifat yang peluang kemarin, yang penjumlahan peluang ya dari sifat, maka kita bisa dapatkan juga bahwa apa? Peluang dari A gabung A aksen itu, A komplement itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang A komplement gitu kan? Ya enggak? Artinya kalau kita tahu sisi sebelah sini sama dengan 1 gitu, ya kan? Maka kalau kita mau mencari peluang A komplementnya sama dengan bagaimana jadinya? Peluang A sama dengan 1 min peluang A komplement. Jadi sebagai akibatnya gitu ya. Jadi
Jadi dari sini, dari sifat ini, ya kan, yang pertama, yang ini maksud Ibu, peluang ini dari sifat yang ini, akibatnya peluang A sama dengan 1 min peluang aksen adalah terbukti benar. Ya, jadi sebetulnya cuma urutannya aja gitu, nggak kepotong dengan yang tadi. Jadi selesaikan dulu yang tentang S-nya gitu kan. Nah, sehingga dengan sifat ini ya, dengan pengetahuan kita tentang semesta tadi apa, maka A irisannya, A irisan A komplemennya menjadi himpunan kosong, maka dari definisi kita bisa katakan bahwa ini akan sama dengan 1, lalu kita gunakan sifat yang penjumlahan peluang ya, kita akan dapatkan akibatnya peluang A 1 min peluang A aksen ini terbukti gitu ya. Jadi lebih simpel gitu, lebih simpel aja. Jadi yang bagian pertama tadi Mbak Aura ya itu udah sebetulnya Mbak bilang tadi udah cocok gitu ya, cuma ada yang lompat-lompat gitu. Oke, Ibu balikan lagi. Yang terakhir yang ketiga mungkin bisa kita coba. Jadi kelompok siapa aja? Aura sama Jason ya? Iya, Bu. Oke, Mbak Aura, silakan kelompok yang ketiga boleh share screen untuk bukti yang ketiga. Coba nanti lebih runut ya, lebih runut. Nah, ini. Kelompok Mbak Aura siapa aja tadi Mbak Aura? Ada saya, NIM akhiran 04 Bu, Aura Mata. Oke, terus Kemudian ada Ika Dini, NIM akhiran 54. berapa siapa? Ika Dini 64. 54 Bu. 54. Oh iya, oke. Terus siapa lagi? Sambil share screen ya yang mau presentasi selanjutnya. Lalu ada Najwa Nur, NIM akhiran 65. 65. Oke, terus Amelia Dwi, NIM akhiran 77. 77. Iya Bu. Oke. Amelia Dwi ya. Iya Bu. Oke. Kalau Mas Iksan tadi mau coba yang ketiga apa? Atau udah ada yang presentasi? Oke, Mas Iksan tadi teman-temannya siapa aja? Sama, Bu, kayak teman-temannya Jason, Bu. Sama dengan udah sama dengan Jason tadi. Iya, Bu. Oh ya, udah berarti kelompok Jason yang tadi ya. Kan itu udah Ibu catat. Kelompok Jason itu kan tadi udah. Oke, silakan untuk yang ketiga. Mana bukti yang ketiga ya, kelompok 3 ya. Silakan. Kelompok 3. Soal yang ketiga. Buktikan. Baik, Bu, saya Cika ya? perwakilan dari kelompok 1. Iya, betul, Bu. Cika. Kami dari kelompok 1 ingin membuktikan bahwa peluang A itu kurang dari sama dengan 1. Di sini aksioma 1, setiap himpunan peristiwa A di mana peluang A itu lebih besar sama dengan 0. Kedua, aksioma 2 yaitu peluang S sama dengan 1 di mana probabilitasnya total. Terus yang ketiga, aksioma 3, himpunan peristiwa A1, 2 dan seterusnya saling asing, maka peluang gabungan I sama dengan 1 hingga ta hingga AI itu sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga ta hingga peluang dari AI. Nah, pembuktiannya itu kita dengan menggunakan sifat peluang dari S itu sama dengan 1 dan untuk setiap peristiwa A bagian dari S itu artinya di mana anggota maksudnya himpunan bagian dari S. Nah, dengan menggunakan monotisitas dari probabilitas itu dinyatakan bahwa jika A himpunan bagian dari B, maka peluang A kurang dari sama dengan peluang B. Dengan menggunakan aksioma 2 bahwa peluang dari S itu sama dengan 1, maka himpunan anggota A itu himpunan bagian S yang dimana peluang A kurang dari peluang S
Jadi terbukti bahwa peluang A itu kurang dari sama dengan 1. Mhm. Oke ya. Ya. Coba Ibu lihat lagi tadi yang ke atas. Agak yang ke atas sedikit. Oke, ini jadi memisalkannya himpunan peristiwa A, peluang A lebih besar dari sama dengan 0. Tapi ada yang ini ya, sebentar. Di sini dia ada himpunan bagiannya ya. Jadi untuk peristiwa A bagian dari S, artinya A bagian dari S dengan menggunakan mutualitas probabilitas menyatakan bahwa jika A irisan B, maka peluang A kurang dari peluang B. Ini kenapa jadi ada B ini? B-nya tadi apa ini? Nah, ini tadi ya yang apa? Yang belum kompak nih, Cika gitu. Tapi sebetulnya Ibu ngerti maksud Cika ini gitu kan. Jadi mau misalkan gitu. Kalau misalkan ada A-nya bagian dari B, tapi kan B di sini Mbak Cika nggak definisikan B itu apa ya? Himpunan yang kayak apa B itu gitu. Ya nggak Mbak Cika? Kok tiba-tiba ada Jadi, Heeh. iya Bu, B itu pemisalan definisinya gitu Bu. Pemisalan definisinya. Ya, ya artinya kan tiba-tiba dia muncul tanpa ada penjelasan hubungan gitu kan. Iya Bu. Tapi dijelaskan si A-nya bagian dari B gitu kan sekarang. Cuma kalau A-nya bagian dari B di sini kita kan ingin menunjukkan juga bahwa kalau ada peluang A lebih besar dari 0 gitu kan. Nah, berarti kita akan menunjukkan juga ada peluang yang kurang gitu ya, yang harus kurang dari 1 gitu kan. Ya enggak? Iya Bu. Sebetulnya ada yang lebih mudah gitu ya pemisalannya kalau kita mau pakai peluang yang kurang dari 1. Apa? Kalau kita punya peluang A, maka kita punya apa? Tadi yang sudah kita bahas di sebelumnya apa? Ada peluang dari A komplement, ya enggak? Sebetulnya itu bisa kita pakai kan? Ya kan? Jadi Iya Bu. jadi kita bisa pakai A komplement, hubungannya A dengan A komplement. Berarti kan nanti peluang A komplement itu akan lebih besar dari 0 juga gitu kan. Tapi apakah nanti peluang A-nya akan lebih besar dari 1 atau kurang dari 1 gitu. Mungkin nggak dia? Kalau dia A dengan A komplement kan pasti kalau peluang A komplementnya lebih besar gitu kan dari 0 berarti peluang A-nya harus kurang dari 1. Jadi sebetulnya kita bisa pakai hubungan itu gitu ya. Tapi di sini yang dipakai apa namanya? Jika A bagian dari B, maka peluang A kurang dari peluang B gitu. Mbak idenya gimana nih? Kok bisa muncul peluang A irisan bagian dari B itu gimana? Mau menghubungkan apanya sih kalau pakai B ini? Karena yang bagian bawahnya itu kan nggak ada B lagi ya. Dengan menggunakan aksioma 2 bahwa PS sama dengan 1, maka A bagian S, B-nya itu dipakai yang mana nih? Coba dijelaskan lagi sebentar. Jadi tuh sebenarnya peluang dari B itu sebenarnya misalin dari S gitu aja sih Bu sebenarnya. Harusnya peluang S aja nggak usah peluang B gitu Bu. Kan peluang S itu kan sama dengan 1 ya Bu. Iya, tapi kurang kompak gitu ya, maksudnya menghubungkannya itu antaranya belum ini ya. Tapi kalau informasi peluang A ya memang dipakai ya kan, himpunan peluang sama dengan 1 dipakai. Tapi begitu untuk membuktikannya itu belum ini ya, belum kompak lah gitu jadinya. Ke bawahnya itu apa gitu, itu belum bisa lebih jelas gitu ya. Oke, Ibu kasih peluang kelompok lain ada yang mau mencoba? Iya, dari kelompok Izin kelompok Kelompok 5 kalau boleh. saling rebutan. Ya udah cepet-cepetan aja yang share screen. Nah, silakan.
Andi. Nah, kan yang coba share screen Andi nih. Andi Tabina ya? Iya, Ibu. Perempuan. Iya, Andi Bu, Tabina. perempuan. Oh, oke, silakan Tabina. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Jadi yang menjelaskan saya dari perwakilan kelompok 5, kalau kami di sini pakainya yang kontradiksi gitu, Ibu. Gimana tuh? Jadi yang pertama itu kan soalnya buktikan PA itu kurang sama dengan 1. Nah, jadi yang pertama itu diasumsikan PA-nya itu peluang A itu besar dari 1. Nah, yang PA ini didefinisikan sebagai ruang sampel S, dan dari definisi kan sudah didapatkan PS itu sama dengan 1. Nah, maka bisa diperoleh PA itu besar sama dengan 0 dan PA itu kecil sama dengan 1. Nah, jadi jika PA itu besar sama 1, maka hal ini kontradiksi dengan sifat dasar probabilitas. Karena peluang A besar dari 1 itu kontradiksi, maka asumsinya salah. Jadi bahwa PA kecil sama 1 untuk setiap peristiwa itu terbukti gitu. Oke, sebentar Ibu. Ini lagi. Peluang A didefinisikan sebagai ruang sampel S dengan peluang S sama dengan 1. Ya. Nah, asumsikan bahwa peluang A lebih besar sama dengan 1. Oke. Peluang A lebih besar sama dengan 1. Peluang A didefinisikan sebagai ruang sampel dengan peluang S. Oke, ini ceritanya mau pakai kontradiktif gitu ya. Ya kan? Ya enggak? Mau pakai kontradiktif. Jadi pernyataan yang atas itu udah bukan kontradiktif yang ingin dibuktikan, tapi itu emang udah nggak sesuai gitu ya. Maksudnya begini, kalau S-nya kan kita peluang S sama dengan 1 kan? Ya enggak? Halo? Iya, Peluang S sama dengan 1. Ya berarti kalau apa namanya, yang lebih besar dari 1 ya itu nggak perlu dicoba lagi gitu loh Mbak, maksudnya ya udah nggak ada gitu. Paham nggak maksud Ibu, Mbak Tabina? Oke, nggak apa-apa ya, kita namanya juga ini ya istilahnya ya belajar kan gitu. Oke. Jadi mengasumsikan bahwa peluang A lebih dari 1 ya itu bukan pernyataan yang perlu kita klarifikasi lagi gitu kan? Karena kan kita dikatakan bahwa peluang S-nya gitu kan, S-nya kan udah sama dengan 1 gitu. Dari probability-nya. Berarti nggak akan ada mungkin lagi gitu yang ininya ya. Apa namanya? Ya mungkin kurang tepat lah gitu, kurang pas gitu. Kalau kita langsung membuat kontradiktifnya yang apa namanya? Peluang A sama dengan 1 karena langsung terbukti salah gitu. Dari definisi gitu, nggak perlu pakai apa-apa lagi gitu kan. A-nya kan bagian dari S gitu kan. Nah, S-nya kan udah sama dengan 1 gitu ya. Gitu ya Mbak Tabina ya. Oh, baik Ibu. Jadi sebelumnya Lalu gimana? Sebentar. Coba cek dulu. Kalau ada Pak Siono nggak di sini? Ini ada. Assalamualaikum Pak Siono. Masih di jalan apa? Waalaikumsalam Bu Dania. Iya Pak, ini lagi membahas soal nih Pak nih. Jadi mahasiswa membuktikan peluang A kurang dari sama dengan 1. Dia menggunakan kontradiksi tapi langsung peluang A lebih dari 1 gitu Pak. Saya mungkin bisa minta pendapat Pak Siono jika Pak Siono masih memungkinkan mengikuti nih Pak. Oke, baik ya. Tadi saya mengikuti mulai jam berapa tadi saya sampai rumah. Iya Pak. Saya kira bagus tadi sudah diskusinya, sangat apresiasi saya. Dan nampaknya mahasiswa punya kreativitas ya Bu Dania ya. Iya benar Pak. Di dalam berpikir itu saya kira sesuatu yang sangat-sangat penting gitu. Iya
memiliki kreativitas, terus ketika mau membuktikan soal-soal yang diberikan tadi ada ada cara-cara yang berbeda gitu. Iya. Yang hanya saja argumentasinya agak kurang runut gitu sehingga Iya, betul. perlu diperbaiki. Terkait dengan soal yang ketiga ini, ya bukti memang bisa dengan beberapa cara. Cuman ini ketika Anda mau membuktikan dengan bukti tak langsung, kata pertama itu jangan pakai asumsikan ya. Biasa asumsikan itu lebih baik dianggap saja. Ya bolehlah asumsikan, anggap sama saja. Sorry, nggak apa-apa. Asumsikan bahwa PA lebih dari satu. PA lebih dari satu memang negasi dari PA kurang dari sama dengan satu itu oke-oke saja. Tapi kalau Anda memulai dengan asumsi ini atau anggapan ini, untuk melihat kontradiksinya itu sulit. Jadi begitu Anda mengasumsikan PA lebih dari satu, Anda harus mencari suatu kontradiksi. Kontradiksi dengan menggunakan fakta-fakta atau sifat-sifat itu. Kalau kemudian di sini di baris berikutnya Anda menulis PA didengungkan sebagai ruang sampel S, ya ini nggak bisa. Kan hanya sembarang itu. Nggak boleh hanya diambil sebagai S. Ya. Kemudian secara definisi menjadi PA dari 0 dan PA dari 1. Jadi mohon maaf ini argumentasinya belum bisa diterima ya, belum kena itu urutannya. Jadi dan sulit juga kalau Anda mau bukti tak langsung untuk membuktikan ini. Iya. Itu saja Iya, Pak. jawabannya. Terima kasih. Sebelumnya saya tadi juga menyimak tadi sebelumnya yang Iya. punya siapa ya, yang ada PA menggunakan rumus PA gabung B. Oh bukan. A subset S. Lalu jika A subset B, lalu PA kurang dari atau sama dengan PB gitu kan. Nah, kalau Anda membuktikannya seperti itu, ya yang PA kurang dari, kalau A subset B lalu PA kurang dari atau sama dengan PB, itu harus dibuktikan dulu. Kalau mau pakai itu. Secara struktur oke, tapi Anda harus buktikan dulu bahwa PA jika A subset B, maka PA kurang sama dengan PB. Yang tadi barusan ya, yang sebelumnya ya. Ya. Oke, ya itu saja Bu Dania sedikit. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Siono. Ya, Pak Siono ini baru sampai ya dari Purwokerto ya Pak ya. Jadi beliau langsung bergabung di Zoom gitu karena sangat antusias gitu untuk mengikuti melihat Anda gitu ya presentasi ya mahasiswa apa yang Anda kerjakan gitu. Oke, jadi tadi sudah disampaikan ya Mbak Tabina oleh Prof. Siono gitu. Jadi argumentasinya belum bisa gitu kalau bisa langsung mau pakai kontradiksi untuk membuktikan bahwa peluang A lebih besar dari satu, nanti dibalik gitu ya kontradiksinya. Tapi ya betul ya, jadi kalau pertemuan sebelumnya kan Ibu udah berikan penjelasan bahwa kita bisa menggunakan beragam cara gitu untuk membuktikan dari yang kemarin sudah kita kuliahkan gitu. Oke, jadi apakah masih ada lagi satu kelompok yang mau memperlihatkan? Izin Bu, kelompok saya kayaknya sesuai dengan apa yang Ibu maksud tadi. Oke, Mbak Leila ya. Mbak Leila? Silakan Mbak Leila. Oke, baik. Jadi ini dari kelompok kami. Jadi untuk soalnya seperti yang sama dengan kelompok lain, yaitu buktikan bahwa peluang dari A itu kurang dan atau sama dengan 1 untuk setiap kejadian A. Jadi dari teorema soal nomor yang pertama itu ada konsep yang berbunyi untuk setiap kejadian A. Nah, dan dari soal nomor 2 tadi kita dapat bahwa pembuktian dari peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang dari A, atau bisa kita tukar juga peluang dari A itu sama dengan 1 dikurang peluang dari A komplement.
Jadi bisa kita demikian pula dari definisi satu tadi yang sudah saya sebutkan, karena kita mengetahui bahwa peluang A komplement itu lebih besar dari peluang dari A itu bisa kurang dari sama dengan 1. Dan bisa kita tulis atau mengimplikasikannya menjadi 0 kurang dari peluang A kurang dari 1. Berarti terbukti, Bu. Mantap. Jadi ini peluang A kurang dari sama dengan 1. Itu yang definisi I peluang A komplement lebih besar dari sama dengan 1, ya. Itu dari definisi gitu ya. Yang jelas yang nomor 3 itu kan kita anggap kita sudah menunjukkan ya, sudah membuktikan bahwa peluang A sama dengan 1 min peluang A komplement, kan. Terus definisi I-nya kita mengetahui peluang A komplement lebih besar sama dengan dari 0 ya. Terus dari maka peluang A kurang dari sama dengan 1. Nah, ini yang kok tiba-tiba jadi maka peluang A kurang dari sama dengan 1. Dari definisi I, definisi berarti definisi yang sama yang itu ya, peluang A komplement lebih besar dari sama dengan 1. Ya karena kita anggap peluang A komplementnya tadi sembarang ya, dan ini maka mengimplikasikan peluang A sama dengan ini kurang runut sedikit lagi, mungkin perlu ditambah Mas siapa nih, Rizky ya, sorry Mas siapa ini, Lisa. Oh Lisa, namanya siapa nih, Mas Rasel. Yang presentasi siapa? Saya, Bu, Muhammad Rizky Firmansyah. Muhammad Rizky. Nah, ini kayaknya perlu ada nih tahapan yang lebih jelas gitu ya. Jangan yang memahami, jangan hanya kita dalam hati gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu ditambahkan setelah mengetahui bahwa peluang A komplement lebih besar sama dengan 0, ya, maka apalagi pengendalian apalagi yang perlu dibuat gitu sehingga nanti kita bisa menyimpulkan peluang A itu kurang dari sama dengan 1 ya. Karena kan peluang A kurang dari sama dengan 1 itu kan memang itunya ya, apa ininya apa sih yang ingin dibuktikannya. Jadi makanya Ibu agak bingung nih. Ya kan? Kok langsung tiba-tiba maka peluang A kurang dari sama dengan 1. Belum selesai nih. Kok tiba-tiba di tengah langsung terbukti gitu ya. Ya enggak, Mas? Ini loh, baris ketiga yang Anda kerjakan ini kok tiba-tiba langsung jadi kesimpulan maka peluang A kurang dari sama dengan 1. Ini kan yang mau kita buktikan, bukan? Ya kan? Kan buktikan peluang A kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap kejadian A, kan gitu ya ininya ya. Jadi ini perlu ada perbaikan lagi. Kenapa langsung ke sini ya? Harus ada penjelasan lagi. Ya, oke. Mas, silakan. Ada lagi yang mau ini men-share? Saya mungkin mau coba nomor 3, Bu. Iya. Siapa? Ulwan? Iya, Ulwan Kotada. Oke, silakan Ulwan. Di Ibu belum ada apa-apa, Ulwan? Iya, maaf. Iya. Sengaja saya bagikan ini Iya, Bu. komputer Saya minta tolong teman saya yang lain, Bu, untuk screen. Ya, oke, silakan. Baik, dijelaskan untuk nomor 3 di kelompok saya sendiri. Jadi begini penjelasannya, di mana nomor 3 kan buktikan peluang dari A itu kurang dari sama dengan 1. Nah ini diketahui bahwa A itu subset S dan A komplement adalah AC adalah komplement dari A. Mungkin di sini kurang mendefinisikan A komplement itu apa, tapi karena di nomor 2 sebelumnya kami sudah mendefinisikan, jadi langsung dengan jelas bahwa A komplement itu adalah di mana setiap anggota X elemen dari S tapi bukan elemen dari A. Maka A dan A komplement bersifat saling lepas dan gabungan dari A gabung A komplement itu adalah S sama dengan S. Sehingga
di sini sehingga peluang dari A akan kurang dari sama dengan peluang A itu sendiri ditambahkan dengan peluang A komplement. Jadi di sini terlihat bahwa kalau peluang A jelas akan kurang dari atau sama dengan jika ditambahkan dengan peluang A komplement. Dan peluang A ditambah peluang A komplement ini sama dengan peluang dari A gabungan AC. Karena tadi dari nomor 1 A dan A komplement ini bersifat saling asing, jadi irisannya tidak ada atau kosong karena tidak ada anggota yang sama di A dan A komplement. Jadi bisa dituliskan bahwa peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan peluang dari gabungan A dan A komplement. Di mana A gabung A komplement ini sendiri adalah himpunan semesta atau S. Jadi bisa dituliskan sama dengan peluang dari S atau peluang himpunan semesta, dan kita tahu peluang semesta itu adalah 1 sama dengan 1. Jadi jika kita tarik kesimpulan, terbukti bahwa tadi kita mencarikan PA itu udah kurang dari sama dengan, berarti tandanya akan terus sama. Jika ke 1 berarti terbukti bahwa peluang A itu akan kurang dari sama dengan 1. Begitu, Bu. Oke. Tapi ini ya, oke, untuk penjelasan komplement ya, karena tadi kita sudah ini tahu bahwa peluang A sama dengan 1 min peluang. Ini kendalanya udah setiap hari kayak langsung permanen. Gitu aja. Oke, tapi di-mute dulu ya, Ibu mau jelasin dulu. Oke, nah jadi untuk ada suara bocor. Iya. Oke, nah jadi untuk yang ini, nah ini kan kenapa tiba-tiba jadi ada peluang A kurang dari sama dengan peluang A tambah peluang A komplement ini? Ya ini makin bingung Ini ya, Bu. masih ada relasinya dengan yang nomor 2 ya? Gitu. Coba kalau mau pakai apa namanya, hubungan yang peluang komplement gitu kan. Oke. Jadi ini Ibu mau nunjukin apa, Rafli? Rafli mau nunjukin nomor 2. Iya, nomor 2 applicable buat nomor 3. Ya, oke. Jadi nomor 2 sudah terbukti kan tadi A komplement sama dengan 1 min peluang A gitu kan. Nah, lalu di sini kan ingin menunjukkan apakah dia peluang A itu kurang dari sama dengan, ya coba ada kurang dari sama dengan 1 gitu kan. Nah, sebetulnya ada yang belum dimanfaatkan di sini ya. Kalau misalkan peluang A komplement ya, kalau misalkan sama dengan 0, maka apa yang terjadi dengan peluang A-nya? Berapa peluang A-nya kalau peluang komplemennya sama dengan 0? Peluang A komplemennya 0, misalkan. Jika peluang A komplement 0, maka peluang A-nya berapa? Sama dengan berapa? Nanti peluang A-nya 1, Bu. Ya kan? Nah, lalu kalau peluang A komplemennya lebih dari 0, peluang A komplemennya lebih dari 0, maka peluang A-nya berapa? Tapi peluang S-nya sama dengan 1, ya kan? Atau peluang A sama dengan 1 min peluang A komplement. Berarti peluang A-nya jadi berapa kalau peluang A komplement lebih besar dari 0? Kurang Nah, dari itu 1, Bu. kurang dari 1. Nah, jadi sebetulnya itu yang kurang ya, untuk menunjukkan yang kurang darinya itu seperti apa pengandaiannya belum ada. Coba Ibu misalkan Ibu ganti share, Ibu yang share screen coba. Ya kan, berarti yang kurang kan belum ganti lagi. Oke, Ibu belum share screen ya. Bagikan konten. Tadi belum satu-satu gitu ya. Apa namanya? Udah bagikan layar belum? Sudah. Ibu udah bagikan layar? Sudah. Udah ya. Nah, jadi kan kita diminta untuk membuktikan gitu kan. Peluang A
kurang dari sama dengan 1, ya kan? Untuk apa? Tiap kejadian A ya. Tiap kejadian A. Nah, berarti kan tadi kalau yang pertama tadi itu pembuktiannya masih di dalam hati ya. Sehingga langsung buktinya sama dengan apa gitu. Nah, jangan di dalam hati gitu kan. Nah, kalau yang kedua tadi sudah dituliskan ya, menurut sifat yang tadi ya, peluang A sama dengan 1 min peluang A komplement tadi ya. Maka dari sini ya, kita juga tahu ya dari definisi gitu ya. Dan menurut definisi tadi ini juga udah ditulis oleh teman-teman kelompok sebelumnya ya. Peluang A. Jadi teoremanya udah yang digunakan untuk membuktikannya sih udah betul. Tadi peluang A sama dengan 1 min peluang A komplement. Terus definisinya juga peluang A komplement lebih besar dari 0 gitu kan. Nah, sekarang lebih besar sama dengan dari 0. Ini kan dari definisi ya. Nah, sekarang kita mau nunjukin bener nggak gitu ya. Peluang A-nya kurang dari sama dengan 1 gitu kan. Ini kan A. Ya, kita punya yang ini kita buktikan A. Yang ini. Kalau yang kita punya definisi A komplement, nah berarti kita bisa menggunakan hubungan A dengan A komplement gitu kan. Nah, udah dari yang ini ya, pengandaiannya aja yang kurang tadi dari teman-teman ya. Berarti kalau misalkan jika peluang A komplementnya sama dengan 0, ya kan? Ya enggak? Mungkin enggak peluang A komplementnya sama dengan 0? Boleh kan? Kalau dari definisi kan bisa kan? Ya enggak? Dari definisi kan gini, maka apa? Maka peluang A-nya gimana? Berapa? 1, ya kan? Ya kan? Dari sini kan? Ya enggak? 1 min 0 sama dengan 1. 1, ya kan? Ya enggak? Yang ini kita udah bisa jawab nih, peluang A sama dengan 1, benar nggak? Ya. Tapi ya ini juga kemudian kita tukar juga. Iya, nah sekarang kita masuk kan, kalau yang sama dengan udah berarti yang belum yang kurang ya? Berarti hubungannya sekarang apa lagi? Jika peluang A komplementnya 1. A komplementnya enggak. Sekarang ini kan kurang dari. Nah, berarti sekarang misalnya kita pakai informasi yang ini. Kalau peluang A komplementnya lebih besar sama dengan 0, ya kita pakai definisi yang ini kan? Iya. Kita pakai definisi ini, yang ini, ya. Nah, tapi ada menurut sifat ini juga. Jadi kita gunakan nih 2 informasi ini gitu kan? Nah, sekarang yang ini tadi udah terjawab nih, dapat 1. Sekarang yang kurang dari berarti lawannya berarti ini lawannya lagi. Peluang A komplement berarti besar gitu kan? Kita misalkan maka peluang A-nya gimana? Karena kan kita mau cari peluang A. Peluang A gimana? Kurang dari 1 ya. Ini. Nah, itu betul. Ya. Oke, berarti peluang A-nya jadinya pastinya pasti kurang dari 1 ya enggak? Karena kan kalau peluang A-nya komplement yang ini ya, yang ini kan lebih besar dari 0, ya kan? Berarti pasti peluang A ini akan kurang dari 1 kan karena dia 1 min kan? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Iya, berarti kan dari sini kita sudah menunjukkan bahwa peluang A itu sama dengan 1 dan peluang A itu juga kurang dari kurang dari 1. Berarti jadi kita bisa simpulkan gitu kan? Peluang A itu kurang dari dan sama dengan 1. Terbukti gitu kan? Ya enggak? Nah, jadi ya yang dibuat sama teman-teman mahasiswa itu ya menurut sifat dan definisinya udah betul, tapi cara makainya bagaimana ya memanfaatkan informasi definisi dan sifatnya yang tadi yang belum pas. Ya tadi ada yang langsung menggunakan penggabungan ya, peluang A kurang dari sama dengan. Nah, jadi itu nggak kelihatan gitu bedanya yang kurang dari yang sama dengan tuh yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan kita bisa gunakan pakai definisi ini, oh kalau A-nya 0, A komplementnya 0, gimana peluang A-nya? Oh 1 karena ada sifat yang ini gitu kan. Nah, kalau yang ini lebih besar dari 0, karena kita tahu ini sifat ini, maka peluang A pasti kurang dari 1. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa jadi peluang A-nya memang kurang dari 1.
ya memang kita semua ya termasuk ibu juga perlu latihan gitu kan untuk bisa membangun logika, membuktikan gitu kan yang seperti ini gitu. Dan nanti kita semua dibantu oleh Prof. Siono ya untuk bisa terus mengembangkan bagaimana kita membuktikan atau menggunakan logika matematika kita. Oke, untuk Saya izin Bu Dania. ya silakan Pak. Ingin Silakan. menegaskan kepada para mahasiswa. Jadi Yep. di dalam definisi aksiomatis probabilitas itu kan yang Romawi 1 apa Mas? Apa di PA bunyinya apa? Ingat nggak? Ini Pak. Definisi probabilitas PA Ya. lebih besar sama dengan 0 untuk setiap kejadian A. Ya. Nah, kan dikatakan PA lebih besar sama dengan 0 untuk setiap kejadian A. Nah, A kejadian A itu kan himpunan bagian dari ruang sampel ya kejadian kita belum secara spesifik membahas tapi Anda sudah pernah tahu. Nah, jadi huruf A di situ itu dalam prakteknya bisa diganti B, bisa diganti C, bisa diganti A komplement, bisa diganti A gabung B, bisa diganti apa saja. Yang penting probabilitas dari suatu kejadian itu pasti lebih besar sama dengan 0. Itu maksud yang definisi aksiomatis 1. Jadi tidak harus selalu huruf A, boleh diganti A komplement, boleh diganti A gabung B, A iris B, atau apapun itu peluang itu selalu lebih besar sama dengan 0. Oh iya, betul. Ya. Saya tertarik ke tadi Bu Dania yang terakhir presentasi. Mohon diizinkan lagi untuk presentasi. Oke. Untuk ditampilkan. Iya, silakan yang terakhir tadi Mas siapa ya? Tadi Ibu lupa. Boleh presentasi lagi yang tugasnya? Kita paparkan saja, ditayangkan saja. Ditayangkan coba. Nanti mungkin ada komentar dari Prof. Siono. Oke, yang nomor 3, buktikan PA kurang dari sama dengan 1. Anda tuliskan, diketahui bahwa A subset dari S. Ya, itu benar ya, kita semuanya memahami A itu subset dari S, oke. Dan A komplement adalah komplement dari A. Itu oke juga, pernyataan itu. Kemudian setelah itu Anda menggunakan kata maka, A dan A komplement bersifat saling lepas, itu oke. Ya. Kemudian dan A gabung A komplement sama dengan S, itu juga oke. Ya. Jadi apa yang Anda tuliskan itu benar. Tapi ketika Anda ditambah kalimatnya menjadi sehingga, ya, sehingga itu kan akibat, Mas, ya, akibat dari sesuatu. Kalau Anda sudah menuliskan kalimat yang agak panjang tadi, lalu Anda nulis sehingga, maka itu adalah akibat dari apa yang Anda tuliskan. Padahal yang di bawahnya Anda tuliskan itu bukan akibat. Nah, oleh karena itu, untuk memperbaiki bukti ini, Anda nulisnya begini saja. Diketahui bahwa A subset S dan A komplement adalah komplement dari A, maka A dan A komplement bersifat saling lepas, dan A gabung A komplement sama dengan S. Titik di situ, kata sehingganya dicoret. Titik ya. Anda bisa ini yang tulis-tulis. Anda bisa. Ya. Jadi yang A gabung A komplement itu diganti titik saja. Kata sehingga A sama A gabung A komplement sama dengan S titik itu. Jadi kata sehingganya nggak digunakan lagi. Ya. Oke. Nah, setelah titik itu gitu. Nah, lalu Anda boleh melanjutkan begini. Karena PA komplement lebih besar sama dengan 0, maka ya tuliskan karena
PA komplemen lebih besar sama dengan 0, maka oke, sebentar, saya beri penjelasan dulu. Ini, saya beri penjelasan dulu ya. Menuliskan karena PA komplemen lebih besar sama dengan 0 itu kan dari definisi juga ya, definisi yang tadi kita lihat ya. Nah, karena PA aksen lebih sama dengan 0, maka baru Anda boleh menuliskan PA lebih kecil sama dengan PA ditambah PA komplemen. Yang Anda sudah tuliskan itu di akhirnya itu boleh. PA lebih kecil sama dengan PA plus PA komplemen. Plus PA komplemen, oke itu lagi di situ, plus PA plus PA komplemen. Iya, bisa. Saya jelaskan dulu, jangan ditulis dulu. Saya kan boleh menulis PA sama dengan PA kan? Ya karena memang sama, PA sama dengan PA. Iya. Tapi ketika ruas kanannya saya tambah dengan sesuatu yang lebih besar atau sama dengan 0, kita tambah dengan PA aksen, berarti kan tandanya bukan sama lagi, tapi berubah menjadi lebih kecil atau sama dengan gitu ya. Iya. Nah lalu baru setelah itu di baris berikutnya, nah bentar, ini apa namanya, sebenarnya kalimatnya bagusnya ditukar, karena setelah itu kita baru kemudian baris berikutnya kan Anda menulis sama dengan PA gabung PA aksen PA komplemen gitu kan. Nah tapi untuk menuliskan sama dengan PA gabung PA komplemen sesungguhnya Anda menggunakan apa yang sudah ada di baris pertama sampai baris kedua, ya kan? Anda lihat di situ ada PA plus PA komplemen, lalu di bawahnya Anda tulis sama dengan PA gabung PA gabung A komplemen. Itu boleh dilakukan seperti itu karena A digabung A komplemen itu, karena A dan A komplemen itu saling asing gitu. Dan Anda tahu A gabung A komplemen kan S, maka Anda bisa tulis PS. Dan Anda tahu dari definisi PS itu sama dengan 1 ya. Jadi sesungguhnya bukti ini juga benar, cuman harus bukan benar ya, harus disempurnakan bisa menjadi benar bukti ini. Jadi kalau saya boleh diktekan atau tuliskan, kita buktinya gini, bagusnya ya. Karena PA komplemen lebih besar sama dengan 0, maka susah nulisnya pakai. Tadi yang udah pakai ketikan udah bagus itu, udah sama itu. Maka kurang cukup space-nya Pak. Kenapa? Kurang cukup space-nya takutnya. Oh enggak. Sama aja sih ininya. Atau ya, karena PA komplemen lebih besar sama dengan 0, maka PA lebih kecil sama dengan PA komplemen. Iya, betul. Itu kan benar kan secara logika kan? Betul, Pak. PA lebih kecil sama dengan PA ditambah PA komplemen. PA dulu Mas. PA tambah PA. Itu jadi di antara itu ya Pak ya, setelah kurang dari sama dengan harus ada kalimat karena gitu ya Pak ya. Komplemen lebih dari sama dengan 0, maka PA terulang lagi gitu ya. Ya, tulis PA komplemen. Oke. Ya, biar titik ya. Nah, kemudian biar enak dibaca, Anda bisa menggunakan kata sambung, misalnya selanjutnya karena, ya.
Ya karenanya boleh saja menjadi ringkas karena A iris A komplement sama dengan timbunan kosong. A iris A komplement sama dengan timbunan kosong dan A gabung A komplement sama dengan S. Bentar, yang ditulis dulu ya. Kita kadang-kadang kalau menulis bukti persamaan, misalnya Anda menulis yang di atasnya, misalnya PA sama dengan PA lebih kecil dari PA plus PA komplement, itu bisa nanti di sebelah kanannya diberikan nomor apakah satu atau apa gitu. Itu boleh Mas, kalau mau apa namanya, kalau dalam bukti-bukti biasanya ada tulisan seperti itu. Ya, atau pakai bintang itu juga boleh di sebelah kanannya. Nah, sekarang ini bukan itu maksudnya. Ya. Nomor persamaan. Supaya nggak Bukan nulis di situ. ulang. Supaya nggak nulis Nomor ulang aja. persamaan. Jadi bayangkan dari sebelah kanannya titik-titik-titik, nah kemudian itu diberi tanda bintang. Iya, begitu Rafli. Ya pokoknya angka 1 Anda boleh. Nah, lanjutannya begini. Sebentar ya. Karena PA kemudian dari 0, maka PA lebih kecil sama PA dalam komplement. Itu persamaan 1. Karena A iris A komplement dan A gabung BA komplement, maka dari persamaan 1 diperoleh, nah gitu. Jadi bagus apa buktinya, makanya kurang maka harus ada maka enggak, makanya ini di depan maka dari persamaan 1 gitu Rafli. Nah gitu. Maka dari 1 yang panahnya jangan tanda panah kalau apa membuktikan, kecuali apa namanya, jika bagusnya maka dari 1 diperoleh bisa di scroll enggak ini, karena butuh 1-2 baris lagi di bawahnya. Di scroll Rafli. Nah, bisa nggak di scroll lagi? Atau di sebelah kirinya lah, di sebelah kirinya juga boleh. Oh itu layarnya Prof, bukan kertasnya. Oke. Nah, gini aja lah. Saya kira Anda bisa nanti diteruskan, nggak harus ditulis semuanya. Jadi setelah itu, karena A iris A komplement kosong dan A gabung A komplement sama dengan S, maka dari 1 diperoleh PA kurang sama dengan PA gabung A komplement, PA kurang dari PA gabung PA komplement. Ya, sekali lagi PA kurang dari PA gabung PA komplement sama dengan 1 tadi. PA gabung komplement. Gabung A komplement. Gabung A komplement. Lalu pakai kurung sama dengan PS. Lalu sama dengan 1. Udah, dari situ Anda bisa menyimpulkan. Jadi terbukti PA kurang sama dengan 1. Nanti kalau nulis kata jadinya jangan pakai titik 3 ya. Tulis aja jadi. Nah, oke. Sekarang kita pikir bersama, benar nggak bukti ini? Nah, yang tulisan merah kita baca, kita berargumentasi, kita kritisi. Karena PA besar sama dengan 0. Itu kan benar ya. Anda nggak usah tulis.
ini yang jadinya ya Mas. Ya, Begitu oke. Sekarang tulisan yang merah kita cermati sama-sama. Karena PA komplement lebih besar dari 0, alasannya definisi dari definisi ya aksioma dari definisi yang Romawi 1, maka PA lebih kecil dari sambungan PA ditambah PA komplement. Nah, maka PA lebih kecil dari PA plus PA komplement itu bisa juga dinalar. Karena di ruas kirinya PA, di ruas kanannya sudah ada PA, lalu kita tambah dengan sesuatu yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Maka secara logika kita bisa menyimpulkan bahwa PA pasti lebih kecil sama dengan PA ditambah PA komplement. Itu persamaan 1. Lalu kalimat berikutnya, karena A iris A komplement. Karena A iris A komplement sama dengan 0, ya tentu ini Anda juga Anda sudah paham ya. A komplement itu apa, A itu apa. Kalau A komplement kan himpunan X anggota S yang X-nya bukan anggota A. Artinya pasti A iris A komplement itu 0. Dan A gabung A komplement sama dengan S, karena A komplement itu kan komplement dari A relatif terhadap S. Maka dari persamaan 1 diperoleh PA lebih kecil sama dengan, yang sama dengan PA gabung A komplement. Nah, PA gabung A komplement itu menggantikan PA ditambah PA komplement. Kenapa PA ditambah PA komplement boleh diganti dengan PA gabung A komplement? Itu alasannya karena A iris A komplement sama dengan himpunan 0. Itu. Ya. Lalu PA digabung A komplement sama dengan S, itu alasannya karena di atasnya Anda tulis A gabung A komplement sama dengan S. Lalu PS sama dengan 1, alasannya karena definisi Romawi yang kedua kalau nggak salah. Ya. Jadi bukti yang merah ini juga boleh, juga betul. Tadi bukti yang disampaikan Bu Dania juga betul. Jadi bukti itu nggak harus 1, ya, tapi yang penting nalar bisa Gitu ya. diterima secara logika, secara akal, dan nggak lompat-lompat, nggak muter-muter gitu. Ya, oke, makasih. Ya. Itu saja sebagai tambahan. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Siono. Iya, betul apa yang disampaikan Pak Siono tadi. Iya, benar ya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh kelompoknya udah ditutup ya. Rafli mana? Kelompok Rafli itu sebetulnya ada yang masih kurang aja gitu. Halo, tes. Tadi Rafli udah tutup ya screen-nya ya? Rafli? Udah, tapi untungnya kayak sudah di screenshot gitu ininya. Oh ya udah, oke. Gak apa-apa. Jadi memang sekali lagi mungkin maksud yang kelompok Rafli tadi ya, itu di dalam hati ya Prof ya. Jadi pembuktiannya itu di dalam ya di dalam hati, makanya mungkin maksud mereka seperti itu gitu, tapi di dalam hati gitu kan. Bagaimana berlatih agar nggak di dalam hati itu memang butuh banyak latihan ya Prof ya gitu. Ya, jadi ada keterampilan komunikasi. Communication skill itu bisa komunikasi lewat lisan, bisa dan komunikasi lewat tulisan. Nah, ini Anda belajar begini walaupun materinya nggak banyak, tapi sesungguhnya belajar sesuatu yang sangat-sangat berharga. Anda belajar bagaimana melakukan komunikasi secara tertulis. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Siono. Ya, jadi kelompok yang Rafli tadi ya itu sudah sangat baik sekali mungkin idenya, tahu gitu. Tadi Ibu juga melihat ini ya mungkin gitu, cuma di bagian peluang A kurang dari peluang A ditambah ini belum ada penjelasan tambahan lagi gitu ya. Maksudnya adalah ketika peluang yang tadi lebih besar sama dengan dari 0 gitu kan, maka pasti sisi sebelah kiri itu akan lebih kecil pasti kan. Dan itu karena dia merupakan himpunan S tadi gitu ya, A dan A komplementnya. Jadi sekali lagi untuk kedepannya berarti kita jangan dalam hati ya, harus ada dituliskan secara, karena ujian nanti juga kita tertulis ya Prof ya, berarti harus dituliskan gitu ya semuanya secara sistematis. Terus tadi juga ada yang idenya banyak gitu ya, banyak macam-macam, itu Ibu apresiasi banget gitu ya, Anda sudah mau mencoba, ada yang mencoba kontradiksi, terus ada yang secara tidak langsung tadi macam-macam, itu bagus gitu ya, jangan
istilahnya jangan kapok gitu. Maksudnya untuk terus mencoba karena dari situ kelihatan bahwa kita memang benar-benar mau berpikir gitu. Itu yang diapresiasinya itu yang di bagian itu. Jadi kalaupun tadi ada yang masih belum pas gitu ya, masih ada yang keliru, nggak apa-apa gitu. Dari kekeliruan itu kan jadi tahu ya, oh ternyata nggak boleh ya kalau kayak gitu langsung. Kalau seperti ini, nah itu nggak boleh. Jadi Ibu berharap jangan kapok lagi ya. Untuk pekan selanjutnya tetap kita semangat gitu kan, mau untuk menyampaikan, dan jadi dari situ juga kita tahu kan, oh saya masih kurang di bagian yang ini nih gitu kan. Tapi kalau kalian diem-diem aja gitu kan, kita nggak bisa tahu. Ya sekali lagi nanti kalau di kuliah Ibu relax aja gitu, kalau kita keliru ya nggak apa-apa gitu, namanya juga kita belajar gitu kan. Nah jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa semakin interaktif lagi seperti ini. Pekan depan berarti kita jatahnya kan luring ya, Mbak Cika ya? Iya, betul Ibu. Ya, jadi nanti mungkin bisa lebih ini lagi gitu karena langsung dari tempat, nggak terkendala teknis pulpen dan lain-lain gitu ya. Nah, insya Allah minggu depan mungkin kita lanjutnya minggu depan lagi saja ya Prof ya, materi sekalian yang himpunan nanti dari Prof juga kan ada di kelas A, jadi kita samakan materi dengan yang di kelas A gitu. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah pukul 3, jadi mungkin bisa di review dulu ya, bagaimana tadi alur berpikirnya gitu kan dalam menulis bukti itu apa dulu, terus kata-kata yang harus diperlukan untuk menulis bukti itu nggak boleh apa, tadi kalau kata Prof ya, yang mana dulu, sehingga itu adalah konsekuensi dari kalimat yang sudah dituliskan, sehingga harus ada korelasinya ketika kita menulisnya bawah. Nah itu yang seperti itu coba nanti ditulis ulang. Nah ini kan tadi dia di kuliah kan sudah ada ya catatannya, Ibu yakin Anda tadi sudah mencatat gitu kan. Nah jadi dari situ coba ditulis ulang kalimat-kalimat yang rapihnya gitu ya. Nanti mungkin bisa kita review lagi gitu lain waktu kalau ada pembuktian lain. Tapi tentu saja karena bab logika dan pembuktian hari ini, minggu depan kita sudah masuk ke bagian yang baru. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Selamat di-review kembali. Untuk review himpunan dan fungsi kita lanjutkan mungkin pekan depan ya. Dan itu mungkin bisa cepat gitu ya. Karena kan Anda sudah dapat ya himpunan dan sifat-sifatnya ya. Seperti itu. Terima kasih banyak, Prof. Siono. Mungkin dari saya untuk hari ini cukup gitu. Jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, Prof, saya izin menutup untuk kuliah hari ini, Prof. Silakan Bu, makasih, maaf Pak. Iya, baik. Saya izin juga. Iya, baik. Makasih banyak, Cika dan kawan-kawan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.